Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Fadila Azahra, NIM 185604106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran, metode alamiah dan metode Suggestopedia. Nah, pertama, metode alamiah. Definisi: metode alamiah atau yang disebut oleh Tracy Bertrand, penggagasnya dengan nama alam pendekatan, dirintis pada tahun 1976. Nah, seorang linguis dan guru bahasa Spanyol di California Universitas. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977. Nah, kelahiran metode ini merupakan buah dari upaya penggagasnya dalam mengembangkan mainan bahasa Spanyol dengan menerapkan prinsip naturalis yang ada dalam ilmu perolehan bahasa kedua. Penggunaan metode tersebut kemudian berkembang tidak hanya dalam mempersiapkan bahasa Spanyol, tetapi juga dalam perawatan bahasa. Nah, karakteristiknya itu metode ini fokus makna dari komunikasi sejati dibandingkan pada ketetapan bentuk ucapan. Disebut alamiah karena belajar bahasa asing disamakan seperti belajar bahasa ibu. Belajar bahasa ibu biasanya berdasarkan pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari yang berlangsung secara alami. Karena itu, metode alamiah kadang disebut dengan metode kebiasaan atau at-tariqatu al-adiyah. Adapun penggunaan metode alamiah, yang pertama, tetap dengan menggunakan perintah. Guru-guru lanjutkan kegiatannya dengan mengajarkan nama-nama bagian tubuh dan memperkenalkan angka-angka beserta urutan, seperti taruh tangan di atas kepala, taruh tangan di atas pundak, dan lain-lain. Nah, penggunaan yang selanjutnya itu masih dengan teknik perintah. Guru memperkenalkan nama alat-alat dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya guru menggunakan nama-nama huruf fisik dan pakaiannya untuk mengenalkan nama-nama anggota kelas. Guru menggunakan media visual, khususnya majalah bergambar, untuk memperkenalkan kata-kata baru dan disambung dengan kegiatan-kegiatan yang hanya membutuhkan nama-nama siswa sebagai responsif. Selanjutnya, guru memperkenalkan gambar-gambar kepada seluruh kelas. Dan selanjutnya, guru menggunakan teknik penggunaan gambar dan perintah. Nah, apa sih kelebihan dari metode alamiah ini? Nah, adapun kelebihannya itu, siswa akan belajar komunikasi dasar interpersonal sejak dini. Metode alamiah juga sangat efektif digunakan pada tingkat dasar, di mana diam pikir akan berfungsi. Nah, kelebihan yang kedua itu, dalam pendekatan ini siswa tidak perlu mengatakan sesuatu kalau mereka belum siap. Untuk itu, atau dengan kata lain, selama dalam masa ini siswa tidak akan dipaksa, melainkan situasi setiap bahasa yang terjadi di sekitarnya sampai mereka siap untuk berbicara. Nah, keunggulan lain dari pendekatan ini terletak pada suasana yang santai yang dirasakan oleh siswa dalam kelas. Adapun kelemahan dari metode alamiah ini, yaitu metode ini terbatas tujuan kecapaiannya sampai pada taraf performansinya yang agak rendah. Nah, kelemahan yang lain itu para siswa tidak diberikan umpan balik atau korektif yang mereka peningkatan kecapaian mereka. Umpan balik koreksian dan memberikan sedikit sekali alokasi waktu untuk pelajaran tata bahasa, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa tidak menjadi perhatian guru dapat mengakibatkan pembatuan atau fosilisasi kesalahan. Selain itu, guru dituntut untuk kreatif dalam kelas untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Penggunaan informasi long linguist sangat diperlukan untuk membantu siswa menerima memasukkan, sehingga guru yang tidak memiliki kreativitas kurang cocok menggunakan pendekatan ini dalam mainan bahasa asing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode Suggestopedia. Definisi: metode Suggestopedia ini berasal dari Bulgaria
Nah, metode ini pertama kali dikembangkan oleh seorang pendidik psikoterapi dan ahli psikoterapi bernama George Lozanov sekitar tahun 1978. Lozanov percaya bahwa teknik relaksi dan konstruksi akan menolong para pelajar membuka sumber bahwa sadar mereka akan memperoleh serta menguasai kuantitas kosakata yang lebih banyak dan juga struktur yang lebih mantap daripada yang mereka pikirkan. Suggestopedia merupakan seperangkat rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari sugestologi yang dimaksudkan oleh Lozanov sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai sistem terhadap pengaruh yang tidak rasional atau tidak sadar. Adapun karakteristik dan penggunaan metode suggestopedia ini mencoba untuk memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang tidak rasional serta mengalihkan dan mengarahkan untuk mengoptimalkan pembelajaran. Adapun ciri-cirinya yaitu seperti mendekorasi kelas, guru mengarahkan siswanya untuk mendekor kelas semenarik mungkin, dan yang kedua itu perabot atau mebel kelas. Nah, yang ketiga penyusunan atau pengaturan kelas, dan keempat penggunaan musik, dan kelima pelaku guru yang otoritatif. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama memberikan ketenangan dan kesantaian, menyenangkan atau menggembirakan, mempercepat proses pembelajaran, memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. Adapun kelemahannya hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil, biaya yang terlalu mahal, belum ada ketentuan dan persiapan bagi tingkat menengah dan lanjutan, untuk pemahaman membaca dan menyimak terlalu terbatas, bahan masukan secara pedagogis dipersiapkan terlalu bersifat eksklusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.